Kami panggil peserta Syarhil Quran Putri Regu S043. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S043 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan Demi Masa Depan Anak Bangsa. Regu S043 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan Demi Masa Depan Anak Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, tes, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin saudara sebangsa yang berbahagia, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan. Namun sayangnya hadirin, sampai saat ini kasus kekerasan masih terus terjadi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa sepanjang awal tahun 2024 ada 141 aduan kekerasan anak dan 35%-nya terjadi di sekolah. Dan sepanjang tahun 2023 lalu ada sekitar 3.800 kasus perundungan, di mana sekitar 30-40%-nya terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan di pondok pesantren. Sungguh terlalu. Bayangkan hadirin, hampir separuh dari kasus kekerasan oleh dan terhadap anak terjadi di lingkungan yang paling elit, yaitu lingkungan pendidikan. Kalaupun tidak terjadi di lingkungan pendidikan, maka bisa dipastikan bahwa baik pelaku maupun korbannya adalah anak usia sekolah, bahkan merupakan peserta didik di sebuah sekolah. Seperti kasus terbaru yang terjadi pada tanggal 5 Juni tahun 2024, tepatnya di kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Aksi perundungan yang dilakukan oleh sejumlah siswi SMP yang menganiaya 2 orang murid SD, kemudian sengaja diviralkan di media sosial. Hadirin, perundungan ibarat monster yang jahat. Apabila tidak kita hentikan, maka akan semakin banyak menelan korban.
Sebagai umat Islam, kita layak menggali inspirasi dari Al-Quran tentang bagaimana solusi untuk mengeliminasi perundungan dari dunia anak remaja. Sebagai jawabannya, maka perkenankan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi perundungan demi masa depan anak bangsa. Sebagai landasan awal, firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat la yuhibbullah, yang berarti bahwa Allah tidak menyukai atau Allah membenci al-jahra bis-su'i minal qaul, yakni perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang dan secara jelas dan keras. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 635 menjelaskan bahwa makna huruf min pada kalimat minal qaul menunjukkan bahwa perkataan buruk adalah kejahatan yang tidak kalah berbahaya dalam melukai hati orang lain. Oleh karena itu hadirin, jika ucapan buruk saja adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah, maka perbuatan buruk seperti menindas, merundung, menyiksa dan menganiaya tentu lebih dibenci oleh Allah. Betul? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 3 halaman 338 menjelaskan bahwa Allah akan menghukum orang yang menyebut-nyebut keburukan orang lain secara terang-terangan, karena akan membangkitkan permusuhan, Memicu kebencian dan memberikan dampak buruk bagi orang-orang yang mendengarnya. Bahkan hadirin, menyebut keburukan orang lain secara sembunyi-sembunyi saja adalah dosa, apalagi menyebut keburukan orang lain secara terbuka. Lebih besar mudaratnya
dan akibatnya sangat berbahaya. Astaghfirullahalazim. Namun Allah memberikan pengecualian hadirin dalam kalimat illa mau zulim, yakni kepada orang yang dizolimi. Ia diperkenankan untuk mengadukan kezoliman yang ia terima kepada penguasa, kepada hakim, dan kepada orang yang dianggap bisa membantunya untuk mendapatkan keadilan. Karena Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang bersikap pasif terhadap kezoliman serta tunduk di bawah ketidakadilan dan penindasan. Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya inna li sahibil haqqi maqala, sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicara atau menuntut. oleh karena itu hadirin, korban perundungan harus berani menyuarakan haknya, menjaga diri dan menghindari konflik dari pelaku perundungan, serta laporkan dan cari dukungan dari orang dewasa di sekitar lingkungan. Bagaimana hadirin, siap tidak? sebab jika korban perundungan hanya diam dalam ketakutan, Apalagi dibungkam oleh pelaku yang memiliki kekuasaan, Maka yakinlah hadirin, bangsa ini tidak akan pernah bebas dari cengkraman perundungan. Padahal hadirin, kita tidak ingin lagi ada anak-anak bangsa yang menjerit ketakutan karena ancaman kekerasan. Kita tidak rela ada remaja-remaja tertindas karena korban perundungan. ilahi Anak-anak bangsa korban perundungan yang terbungkam dan tertindas dalam ketakutan. Wahai insan yang masih punya hati nurani, bantulah menyuarakan keadilan agar masa depan korban yang kini mulai buram kembali bersinar. Hadirin, lalu apa solusi nyata yang diberikan Al-Quran untuk mengeliminasi perundungan demi menyelamatkan anak bangsa? Sebagai jawabannya, maka marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran
فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah nan Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf halaman 265 menjelaskan bahwa kata qawwamina berarti berdiri tegak untuk membela keadilan. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, ay walau kanatis syahadatu ala anfusikum au abaikum au aqaribikum. Walaupun kesaksian itu menyangkut dirimu sendiri, ayah ibumu atau keluarga dekatmu, maka bersaksilah dengan benar, jangan melindungi kesalahan dan kejahatan, karena kesaksian itu adalah untuk Allah, syuhada alillah. Oleh karena itu hadirin pelaku perundungan, jika saat ini masih ada yang bersembunyi di balik kekuasaan yang dimiliki, sudah saatnya bertaubat kepada Sang Ilahi dan meminta maaf kepada korban yang dizolimi. Karena bagaimanapun hebatnya pembelaan di dunia ini, Allah Maha teliti, semua mendapat balasan di akhirat nanti. Betul hadirin? Selanjutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran halaman 413 disebutkan bahwa iyakun ghaniyan au faqiran. Jika pelaku itu kaya, janganlah terpengaruh dengan kekayaannya. Atau jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah mengikuti hawa nafsu sehingga membuatmu berlaku tidak adil. Karena ingatlah,
innallaha kana bima ta'maluna khabira. Tidak ada yang luput dari pembalasan ilahi. Dengan demikian hadirin, jelaslah bahwa kita harus menjadi penegak keadilan tanpa diskriminasi. Siapapun pelaku perundungan yang menzalimi, Jangan kita biarkan terus menyakiti. Wajib kita laporkan untuk menghentikan ketidakadilan ini, sehingga perundungan dapat dihapuskan dari bumi pertiwi. Sepakat? Akhirnya sampailah kami pada kesimpulan syarahan ini bahwa untuk mengeliminasi perundungan ada 3 hal yang menjadi catatan kami. Yang pertama, Korban harus bangkit membela diri, melaporkan kasus yang terjadi. yang kedua, Orang tua dan sekolah harus berpartisipasi untuk mengedukasi anak sejak dini. dan yang ketiga, kita dan seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersinergi mencegah perundungan yang terjadi agar anak bangsa ini Memiliki akhlak terpuji dan sukses meraih mimpi. Setuju hadirin? Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.